Baik, sekarang kita bahas tentang makromolekul ataupun polimer ya. Jadi bahan-bahan yang mengandung polimer itu antaranya adalah ya plastik ya, eh, jas hujan. Nah, itu semua bahan-bahan polimer ya. Jadi apa sih polimer itu ya? Nah, polimer itu seperti strukturnya panjang ya. Coba kita bahas ya. Nah, polimer merupakan bahan kimia yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti plastik, karet, serat, nilon, nah, dan seterusnya ya, ember ya. Polimer terdiri dari molekul-molekul besar ya. Polimer merupakan gabungan dari monomer monomer. Nah, ini dia. Molekulnya sangat besar panjang seperti ini dia. Nah, ini yang ini namanya monomer ya. Ya. Polimernya terdiri dari monomer. Pembentukan polimer dari monomer disebut polimerisasi ya. Itu dia ya. Nah, kita lihat jenis-jenis polimerisasi ya. Jadi kan kalau monomer bergabung dengan monomer akan dihasilkan polimer ya. Monomernya banyak ya, maka dihasilkan polimer. Nah, polimerisasi, proses pembentukan polimer ini namanya polimerisasi ya. Polimerisasi itu berdasarkan proses pembentukannya dibagi dua. Polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Apa bedanya katanya? Polimerisasi adisi terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, jadi ikatan rangkapnya nanti terputus ya. Jadi sehingga dihasilkanlah polimer ya. Contohnya seperti ini. Ini monomer, ikatan rangkap ini putus, ini juga putus, dan mereka ini bergabung. Jadilah dimer ya. Jadilah dimer. Kemudian nanti kalau ini berlanjut terus ya, akan dihasilkan polimer seperti itu dia. Bergabung dia makin lama makin panjang. Yang makin panjang dia itu namanya polimer ya. Seperti itu dia. Berikutnya yang kedua, polimerisasi kondensasi. Pada polimerisasi kondensasi terjadi penggabungan monomer ya, membentuk polimer sambil melepaskan molekul kecil seperti air ataupun metanol. Jadi di sini tidak terjadi pemutusan ikatan rangkap, tapi dia terjadi penggabungan tapi sambil melepaskan molekul kecil seperti air ataupun metanol ya. Jadi gambarannya monomer tambah monomer, jadilah polimer dan air ataupun metanol ya. Contohnya polimer nilon 66 dibentuk dari monomer asam adipat dengan heksametilen diamin ya. Nah, ini dia. Ini polimerisasi kondensasi namanya ya. Nah, di sini dia. Itu nilon 66. Ini asam adipat tadi, ini 1,6 heksa tadi. Nah, begitu mereka bergabung dilepaskanlah molekul air seperti itu dia. Berikutnya jenis-jenis polimer berdasarkan asalnya ya. Berdasarkan asalnya polimer dibagi dua, yaitu polimer alam dan polimer buatan ya. Alami itu maksudnya terjadi secara alami di alam ini. Buatan itu manusia yang buat dia ataupun sintesis namanya. Polimer alam terdapat di alam, sedangkan polimer sintesis, polimer yang dibuat di pabrik ya. Beberapa contoh polimer alam ya, protein ya, terjadi alami ya. Protein itu ternyata monomernya asam amino. Jenis polimerisasinya kondensasi. Apa sumbernya? Wol dan enzim ya. Nah, kemudian amilum, polimer amilum itu monomernya glukosa. Ini polimer alam semua ya, secara alami juga dia. Prosesnya kondensasi, contohnya beras dan gandum. Selulosa ini juga polimer alam, monomernya glukosa. Kondensasi ya, proses pembentukan polimerisasinya, contohnya sumbernya kayu ya. Kemudian asam nukleat itu juga polimer. Nukleotida monomernya. Polimerisasi kondensasi ya, sumbernya DNA dan RNA. Karet alam itu polimeris alam juga, monomernya isoprena. Nah, jenis polimerisasi nanti adisi. Sumbernya itu getah karet ya, itu dia. Kalau mau lihat di sini, ini ada beberapa contoh polimer
apa namanya tadi, polimer adisi ya. Ini polimerisasi adisi, ini kondensasi. Nah, di sini isoprena itu adisi. Tetrafluoroetena juga adisi. Vinil klorida itu monomernya ya, polivinil klorida ini juga adisi. Monomernya propilena jadi ini dia adisi juga. Stirena jadi polistirena itu juga adisi ya. Sedangkan kondensasi ini lihat sini ya. Hanya tadi kondensasi bisa kalian baca di sini ya. Itu dia. Sedangkan yang buatan ya ini ada satu polietilena, monomernya etena. Polimerisasi adisi, sumbernya plastik. Nah, ini buatan manusia ya di pabrik nih. PVC itu pipa ya, pipa itu air itu PVC. Monomernya vinil klorida ya. Monomernya vinil klorida. Polimerisasi adisi, contohnya pipa, ya, sumbernya pipa. Polipropilena ya, propena monomernya, adisi juga dia. Tali plastik itu termasuk polipropilena ya. Tali plastik, karung, botol dan seterusnya. Teflon ini monomernya tetrafluoroetena etilena. Polimerisasinya adisi. Contohnya adalah panci anti lengket. Nah, itu dia. Nah, jadi inilah sintesis buatan manusia ya. Ternyata kalau rata-rata yang buatan manusia ini adalah adisi ya. Iya. Kan alam juga ada adisi tadi sini. Ya. Karet alam tadi ternyata polimerisasinya adisi juga. Ya, kemudian jenis polimer berdasarkan jenis monomernya ya. Berdasarkan jenis monomernya ada copolimer, polimer dibagi dua ya, ada homo. Copolimer ini jika monomernya berbeda ya. Ini kan bulat, kotak kan monomernya berbeda. Itu nanti cara lihatnya ya. Homo itu sama semua monomernya. Kalau CH2 terus, nah itu namanya homopolimer. Kalau nanti ada yang berbeda A, B, A, C misalnya, A lagi, itu berbeda kan? Nah, ini namanya copolimer. Kalau misalnya A semua gitu, ini homopolimer. Nah, seperti itu dia. Nah, berdasarkan sifatnya, polimer dibagi dua ya, polimer termoplastik dan polimer termosetting. Polimer termoplastik itu polimer yang melunak jika dipanaskan, namanya termoplastik. Contohnya PVC, polietilena dan polipropilena ya. Sedangkan termosetting polimer tidak lunak jika dipanaskan, malah keras ya, misalnya bakelit ya. Contohnya bakelit. Kemudian kita lanjutkan lagi manfaat polimer ya. Pertama, karet alam. Karet alam digunakan untuk membuat ban ya. Ban ini dibuat dengan cara mencampurkan getah ataupun latex dengan belerang ya. Proses pembuatan ban ini disebut sebagai vulkanisasi ya. Kemudian SBR, stiren, butadiene, rubber, digunakan untuk ban sintesis ya. Jadi ini beda ya, ban ini dari karet, ini dari sintesis ya, dibuat di pabrik ya. Kemudian polietilena digunakan untuk plastik, jas hujan, ember dan sebagainya. Polipropilena digunakan untuk karung, tali, botol dan seterusnya. Teflon umumnya digunakan untuk lapis panci anti lengket ya. Polivinil klorida PVC digunakan untuk pipa, selang dan sebagainya. Polistirena ya untuk styrofoam ya, digunakan untuk minuman ringan tuh ya. Itu dia. Akrilat ini juga kan adalah PMMA, contohnya digunakan untuk jendela pesawat terbang ya. Kemudian polyester itu digunakan untuk serat tekstil ya. Nilon digunakan untuk jas hujan, jala, parasut, tenda dan sebagainya. Bakelit digunakan untuk peralatan listrik ya. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan bahas cara pengolahan limbah.
plastik ini ya. Limbah plastik ini sebenarnya kalau dibakar itu berbahaya ya, meracuni udara ya. Nah, limbah plastik ini diolah dengan 3 cara, yaitu 2 cara, yaitu satu dengan daur ulang, yang kedua pembakaran atau incinerasi ya. Incinerasi di sini tidak langsung ke udara bebas ya. Daur ulang misalnya dilakukan, daur ulang ini dikumpulkan dulu, kemudian disortir, kemudian dilelehkan, kemudian dicetak ulang, itu maksudnya. Misalnya kita kumpulkan misalnya sampah plastik, botol misalnya, botol aqua ya, dikumpulkan, disatukan lagi, dia disortir dengan katakanlah jenis plastik karung misalnya. Ini kita pisahkan, baru kita pisahkan di daur ulang ya, dilelehkan, bisa dicetak ulang lagi karena dia sejenis gitu. Kalau incinerasi pembakaran yang sebenarnya menimbulkan pencemaran udara ya, tetapi incinerasi ini dibakar di dalam ruang yang tertutup seperti itu. Kalau dia terbuka akan dihasilkan HCl. HCl ini bersifat racun. Kalau yang dibakar itu biasanya misalnya PVC gitu ya. Nah, karena dalam PVC itu ada HCl. Semoga paham. Terima kasih.